Detiker seperti apa yang terlihat di layar kaca, wibawa kita juga tiba-tiba kayak jadi anggun, kalem gitu Lebih ya. karena terbantu sama dekorasi ini sih sebenarnya ya. Dengan Mungkin bantuan ya. bunga-bunga ini, dengan bantuan Sekar Agni Negeri, Aduh. mudah-mudahan kita terlihat lebih berwibawa hari Harusnya ini. seperti itu ya Davi ya. Tapi mungkin menyambung dari yang tadi sempat kita bahas juga, kenapa sih hari ini terlihatnya berbeda gitu. Mungkin kalau misalnya Detikers perlu diingatkan lagi gitu ya, Sekar Agni Negeri ini adalah salah satu apresiasi yang diberikan oleh Detikom gitu ya, untuk para perempuan-perempuan hebat yang ada di seluruh Indonesia. Wah, yang mana kalau sedikit gitu ya kita mundur, ini kan ada perayaan Hari Kartini, di mana kita selalu memperingati Hari Kartini, kita ingat juga dengan sosok Ibu Kartini, dan sampai hari ini itu semua perempuan Indonesia adalah Kartini masa kini. Setuju. Yang sesuai dengan spiritnya Sekar Agni ini. Kalau aku Betul. mungkin kan dari kemarin kayak Sekar Agni ini sebenarnya apa Iya, gitu iya, kan. iya. Oh ternyata dia adalah bunga. Bunga itu kan cantik, bunga itu Harum, anggun, bunga ya. itu harum gitu kan. Dan dia di satu sisi juga Agni. Dia itu berambisi, dia memiliki impian, dia juga punya semangat, dan ini kayak percampuran antara keduanya, dan itulah kita perempuan-perempuan Indonesia. Dan untuk itu jugalah Detikom hadir untuk memberikan apresiasi kepada wanita-wanita Indonesia yang keren-keren banget, Hebat. yang pastinya karyanya, apa yang dilakukan itu memberikan dampak bukan cuma untuk orang-orang terdekatnya, tapi juga bahkan menginspirasi banyak sekali wanita-wanita yang kemudian dia akan juga berkarya dengan caranya masing-masing gitu ya. Setuju banget Keren Davi. banget Mungkin deh. kalau misalnya dari kemarin gitu ya, Detikers sudah bertemu dengan Sekar Agni dari berbagai macam lini, dengan berbagai profesi yang mana sebetulnya itu sangat-sangat menginspiratif kita juga sebagai salah satu perempuan Indonesia untuk bisa mengikuti jejak beliau semua ini. Dan di kesempatan kali ini satu hal yang membuat aku bangga ada di pagi ini adalah karena aku mendapatkan kesempatan untuk bisa bertemu, ngobrol langsung sama satu sosok yang bisa membuat Indonesia semuanya jadi cantik. Indonesia udah cantik, kehadiran beliau dengan semangat dan kegigihan beliau ini membuat juga semua hal-hal yang terjadi di Indonesia ini juga semakin terdepan, terutama untuk perempuan-perempuan Indonesia yang mungkin kita paham gitu ya, tidak bisa jauh dengan makeup, skincare. Bahkan beliau ini gitu ya memperjuangkan satu hal yang menurut kami berdua ini menjadi pionir brand atau produk lokal Indonesia. Dan gak cuman untuk produk itu sendiri, kalau dari yang kita lihat ini kayak jadi jadi motor penggerak gitu. Betul, bahwa akhirnya tren lokal produk beauty ini terjadi di Indonesia, ini memang kayaknya berangkat dari sini nih. Setuju sekali. Bolehlah kalau gitu kita sambut kehadirannya nih dengan hangat yang sudah kita nanti-nantikan sekali. Sosok wanita kebanggaan Indonesia yang memiliki julukan sekarang apa? Ratu Kecantikan. Memang cantik sih Ibu. Dan ini kalau misalnya aku boleh sedikit memperkenalkan gitu ya, tapi aku yakin semua Detikers sudah kenal beliau sih ya gitu. Jadi Ibu Nurhayati Subakat ini sebetulnya seorang pendiri sekaligus komisaris utama PT Paragon Teknologi dan Innovation atau Paragon Group gitu, yang sebetulnya Detikers produknya pasti punya deh di rumah. Coba sebut. Gak cuma satu lagi, banyak banget yang aku suka pakai nih ya. Ada Makeover, Wardah, Tavi, OMG belakangan ini lagi viral terus dipakai semua orang. Tapi dibalik semua kesuksesan produknya ada semangat dan spirit yang pengen kita cari tahu gimana caranya untuk bisa memberikan terus inspirasi yang baik untuk seluruh perempuan di Indonesia. Boleh langsung saja kalau gitu kita sapa di pagi hari menjelang siang ini Ibu Nurhayati Subakat. Selamat pagi Ibu Nurhayati. Selamat pagi Ibu. Pagi. Wow, Masya Allah, ini aku tuh seneng banget Ibu, kita punya, aku sampai nervous Davi ketemu Ibu, karena untuk bisa bertemu dengan Ibu tentu waktunya juga sangat sempit sekali, dan terima kasih Ibu sudah hadir di segmen kali ini bersama dengan Davi dan juga Sarah gitu ya. Tapi Ibu, aku tuh penasaran deh Bu, karena kalau misalnya kita ngomongin soal cerita Ibu gitu ya, di balik kesuksesan bisnisnya, di balik kesuksesan hal yang menginspiratif kami semua gitu, Ibu boleh nggak sih cerita sama kami berdua gitu ya, bagaimana perjalanan Ibu dari awal gitu ya, mungkin sedikit aja gitu ya sampai ada di titik ini. Ya, baik. Silahkan Ibu. Sedikit saya berbagi ya. Kenapa saya bikin
industri kosmetik gitu ya. Betul. Saya pernah bekerja di perusahaan kosmetik milik Jerman ya waktu itu ya, dan tempatnya lumayan jauh dari tempat tinggal saya di Jalan Raya Bogor. Dan ketika saya sudah saya kerja di sana selama 5 tahun, tapi setelah waktu tiba-tiba ada pergantian CEO waktu itu. Jadi di mana saya diharuskan harus yang agak sulit saya penuhi karena saya udah punya anak 3 waktu itu. Akhirnya saya pilih mundur, dan dengan pengalaman saya selama 5 tahun dan dengan inovasi ya, saya otak-atik tuh formulanya sehingga saya menemukan formulanya harganya murah tapi kualitasnya hampir mirip. Wow. Nah, jadi begitu mulainya. Jadi saya mulai dengan home industry ya, jadi perusahaan rumah tangga ya, dari rumah. Ya. Tapi dengan kualitas bagus, akhirnya alhamdulillah diterima sama Masyarakat ya. ya. Ini saya juga terasa kalau saya sendiri nggak bisa jualan. Dan bukan caranya ya. Saya coba waktu itu tawarin sampo ke warung-warung, nggak ada yang mau. Tapi akhirnya ada tetangga saya yang pernah kerja di salon, dia nawarin ke salon-salon. Alhamdulillah dengan ini karena kualitasnya bagus ya, jadi salon-salon kalau yang besar-besar itu kan suka kafternya cuci rambut tuh banyak orang ya. Tangannya agak rusak gitu. Iya, betul. Pakai sampo saya bagus. Akhirnya berkembang ke daerah shampoo, krim, bat ya, kebutuhan salon lah. Jadi nggak sampai 1 tahun waktu itu produk ini udah menguasai daerah Tangerang. Kenapa Tangerang? Karena saya juga berusaha bekerja lagi di daerah Tangerang part time ya. Terus kemudian udah berkembang tahun 90 saya dapat ujian ya, dapat musibah kebakaran, dan ini mulai lagi boleh dikatakan waktu itu minus ya. Kenapa minus? Karena saya punya utang sama supplier dan saya punya piutang karena faktor-faktornya udah kebakar, banyak yang nggak mau bayar. Aduh. Di sana ya saya merasakan perlunya kita yang membuat saya kembali mau bangkit kembali. Karena yang saya ingat tuh utang. Kalau saya tutup, saya mau bayar utang pakai apa? Nah kemudian yang saya ingat lagi karyawan. Walaupun karyawan tuh baru 25 orang ya, tapi waktu itu kejadiannya itu minggu-minggu pertama bulan puasa gitu ya. Jadi pastilah mereka nggak dapat THR gitu ya. Jadi di sini yang saya rasakan, kalau saya mikirkan diri sendiri waktu itu, lebih baik saya tutup aja. Karena suami saya, Pak Subakat, masih bekerja dan gaji beliau pun lebih dari cukup. Tapi karena saya mikirkan nasib karyawan dan utang, itu membuat kita semangat. Jadi dalam perjalanan saya merasa kalau kita memikirkan orang lain, membuat kita selalu semangat. Aduh. Saya merinding Ibu ngebayangin dari 25 orang mengalami
apa ya, nggak tahu kalau sampai itu terjadi sama kita, belum tentu kita tuh sanggup ya. untuk bangun lagi gitu. Tapi dengan kekuatan memikirkan orang lain, Betul. ternyata itu juga jadi salah satu penggerak gitu. Ya. Dan sekarang ibu bisa dibilang bukan cuma berpengaruh bagi kehidupan katakanlah 25 keluarga, tapi kini ada ribuan, bahkan mungkin belasan ribu gitu ya Bu ya, yang wah saya nggak kebayang gitu. Para wanita Indonesia ini bangun pagi, apa segala macam. Dan ada Setuju. satu yang saya juga penasaran, gini Bu, setiap saya ketemu sama teman-teman dari Paragon, gitu ya, yang saya rasakan itu satu hal yang sama. Jadi nggak ada Visi, yang kayak tujuan. negatif gitu Bu. Maksudnya emang kerjanya tuh happy, kerjanya tuh seneng gitu kan. Kalau boleh tahu apa sih yang apa ya mungkin jadi patokan buat Bekal ibu ya. gitu dalam Betul. menjalankan usaha ini gitu. Apa sih sebenarnya yang jadi prinsip utama gitu Bu? Sampai karyawan-karyawannya tuh sebahagia Happy, Bu, itu, iya. gitu. Ya, jadi pengalaman saya bekerja ya. Ya. Nah, jadi saya memang agak kesulitan sampai waktu itu harus terpaksa nitipin anak-anak di keluarga saya. Ya. Saya nggak punya orang tua ya. Terus malah saudara saya itu tinggalnya jauh dari tempat saya. Jadi dari sini saya merasakan untuk para perempuan yang bekerja, akhirnya karena itulah di Paragon ini saya ngadakan membuat mes untuk single dan mes untuk couple. Jadi mereka datang ke kantor ya jalan kaki, ada naik sepeda gitu, jadi nyaman. Dan bagaimana perusahaannya menjadi apa ya family friendly gitulah. Kayak gitu. Jadi ya saya merasakan dan ini juga perempuan-perempuan yang bukan perempuan ya, sebuah karyawan dari Paragon juga kalau yang gajinya masih UMR, anak-anaknya kita kasih beasiswa. Masya Allah. Wow. Terus mereka kalau udah bekerja 7 tahun diberangkatkan umroh. Betul, itu yang kemarin juga ramai ya Bu ya di sosial media ya. Masya Allah. Ibu, sebetulnya dari semua cerita yang Ibu sampaikan, bahkan ada momen di mana aku sudah mengetahui Ibu banyak dari luaran sana, Davi. Satu momen ya, detikers yang pasti kita sepakat dan setuju adalah Ibu yakin dengan mimpi Ibu gitu, sebagai seorang perempuan dengan apa ya, tujuan, goals, dan juga banyak hal yang ingin dicapai, itu sesuatu yang sangat besar sekali Bu. Bahkan aku sendiri di sini merasakan energi yang sangat besar dari Ibu tentang mimpi dan perempuan dengan mimpi. Untuk Ibu sendiri, apa sih yang membuat Ibu merasa bahwa perempuan di luar sana itu harus punya mimpi? Atau mungkin apa yang pengen Ibu sampaikan untuk perempuan-perempuan di luar sana seperti kita ini harus punya mimpi? Seperti apa Bu? Ya, jadi kalau saya terus terang, saya nggak pernah mimpi mempunyai perusahaan sebesar ini. Jadi sebetulnya tujuan saya bikin perusahaan ya selain inilah ya Pak, membantu tambahan lah gitu ya. Tetapi ya saya pernah diprotes tuh sama anak-anak, Ibu ngapain sih pengen kerja gitu kan? Saya bilang saya kerja ya cari uang. Emang uang dari Bapak nggak cukup gitu. Saya bilang, kalau kita punya kelebihan uang, kita bisa membantu orang lain. Jadi saya konsisten dengan itu ya, bagaimana tujuan kita bermanfaat untuk orang lain. Itu sebetulnya yang menyebabkan saya selalu semangat untuk orang lain ya. Jadi itu jadi motor juga sebenarnya apapun yang ingin kita capai gitu. Yang tadi Ibu udah sempat cerita juga, Ibu diprotes sama anak Ibu gitu kan. Anak Ibu sendiri nih ibaratnya, aduh Ibu
Kenapa harus sesibuk itu gitu kan. Sekarang bisa dikatakan ibu punya anak nih udah ribuan Bu. Ini udah bukan ribuan lagi, ribuan Puluhan terus ribu. berkeluarga pula gitu kan ya. Apa sih sebenarnya di satu sisi hal yang menjadi tantangan gitu ketika ibu bersama bapak sih bahkan sebenarnya juga sama-sama nih memegang erat keluarga besar Paragon ini gitu tantangannya. Tapi di satu sisi apa juga yang menjadi kebahagiaan terbesar gitu buat ibu sehingga ini semangat terus nih. Ya, jadi sebetulnya perusahaan ini sekarang udah bukan saya yang jalanin ya, sama anak-anak ya. Jadi saya balik lagi ditanya sama ada anak saya nomor 2 tuh rada-rada cerewet. Ada nggak anaknya Bu? Di sebelah ya. Dibilang cerewet nih. Jadi dia saya kan biasa ya nggak pokoknya nggak kerja tuh dari pagi sampai malam gitu ya. Terus sampai udah puluhan tahun kan. Ini Paragon udah 40 tahun. Luar biasa sekali. Terus apa nggak bosan ngurus usaha 8 tahun gitu? Saya bilang saya nggak pernah bosan. Karena tujuan kita membuat usaha adalah bermanfaat untuk orang lain. Jadi kalau tambah berkembang, perusahaan ini tambah banyak yang menerima manfaat dari 4 perusahaan ini. Ya begitu. Itu ya, orang perempuan tuh dengan niat yang sangat baik gitu ya, apapun bentuk yang dikeluarkan tuh akan juga menghasilkan sesuatu yang baik. Itu yang aku percaya dari statement yang ibu juga sampaikan gitu, bahwa ternyata niat baik ibu kan membantu orang ya Bu ya, karena kalau dipikir-pikir anaknya aja udah pada protes tuh ibu capek-capek katanya kerja, tapi kan ibu memikirkan gitu ya bagaimana nasib karyawan-karyawan atau anak-anaknya ibu. Ibu, ini aku penasaran deh, sebetulnya pesan apa sih yang pengen juga mungkin ibu sampaikan untuk banyak perempuan di Indonesia gitu ya, supaya punya niat yang sangat dan selalu baik gitu Bu, dan bisa menginspirasi kita semua? Iya, kalau saya boleh, kita kuliah itu kalau apalagi di negeri ya disubsidi sama pemerintah. Nah, kita harus mengembalikan itu. Kita harus punya tanggung jawab gitu. Jadi itu sih. Jadi perempuan itu sebetulnya justru bisa berkarya ya untuk negara. Jadi mari kita bersama-sama bagaimana menyebarkan kebaikan ke perempuan yang lain gitu, supaya perempuan itu harus memberi ke negara. Dan kita kan juga nggak tahu ya, kan kadang-kadang oh ya suaminya udah hebat udah ikut, tapi kalau suaminya tiba-tiba ada apa-apa gimana ya kan. Jadi kita harus siap-siap bisa mandiri. Dan kita harus ajarkan ke anak-anak dari kecil gitu ya. Jadi saya itu memang saya nggak terlalu banyak ngomong sama anak-anak, tapi mereka kita harus memberi teladan. Saya kadang-kadang yang suka ditegur sama anak saya. Oh, ditegur apa Bu? Pernah anak saya pertama masih SD, waktu itu pulang-pulang dari sekolah dia marah sama saya. Ibu harusnya bikin nasi bungkus gratis untuk para pengemis katanya. Saya barusan lihat pengemis congkel-congkel tempat sampah mencari makanan. Nah jadi kan di bawah sadar kalau kita memberi teladan yang baik, anak-anak itu juga berbuat baik. Malah saya merasa anak-anak itu jauh lebih baik dari saya. Dan kembali lagi ke cucu saya juga begitu. Oh, berlanjut nih ya. Iya. Kalau cucu saya tuh, saya pernah tiduran ya di bandara di Malang karena ya. Jadi saya tiduran di kursinya. Terus ditegur,
Nek, jangan tiduran dong. Orang lain nanti nggak kebagian duduk Ya gitu. ampun. Jadi ya kayak begitu sih. Jadi ya alhamdulillah sekarang anak-anak juga udah sepakat ya. Tujuan kita bikin usaha ini bukan untuk menumpu harta, tetapi bagaimana perusahaan ini eh, bisa memberi manfaat untuk orang lain. Jadi visi kami kan bagaimana perusahaan ini berkembang terus-menerus dan bermanfaat untuk orang banyak. Aduh keren banget Ibu, saya merinding jadinya pagi-pagi begini ya. Kasih banyak PR ya sebetulnya sama Iya, ibu ya gitu. soal kehidupan. Maksudnya kadang-kadang kita kepikirannya ya Bu, pengen sukses, pengen tenar, pengen populer, pengen cantik. Itu kan sebenarnya nggak tahu ya, kalau di saya itu buat diri sendiri gitu. Tapi lewat obrolan ini iya ya gitu. Ternyata poin utamanya adalah gimana ini semua supaya bisa bermanfaat untuk orang lain. Kalau itu bermanfaat, dijamin pasti kitanya juga mungkin sukses. Ya. Impact baliknya tuh pasti akan ada gitu. Tapi buat orang lain. Ibu Nurhayati terima kasih sekali. Ini luar biasa sekali. Obrolan Aduh. yang hanya sebetulnya terjadi 30 menit bahkan kurang, tapi ini bekal untuk kami gitu ya di masa depan dan masa mendatang sebetulnya Davi. Iya. Maka dari itu sebetulnya aku mewakili juga dari tim Detikom, di tangan saya Ibu ini sudah ada plakat penghargaan kami berikan kepada Ibu Nurhayati sebagai apresiasi terhadap perempuan inspiratif penggerak industri kecantikan nasional. Yeay. Yang mungkin nanti akan disampaikan langsung ke Ibu ya, Iya. di tempat gitu. Ini jadi salah satu bentuk bahwa Ibu nih pionir untuk kami semua punya mimpi dan cita-cita yang sama seperti itu Davi. Benar banget, dan percaya nggak percaya Ibu, nggak tahu sih kita ngelihatnya ya gitu, berangkat dari Paragon akhirnya wah banyak banget akhirnya gitu perempuan-perempuan Indonesia, bahkan gak cuma perempuan sih Iya, sebenarnya betul. akhirnya jadi lebih berani gitu untuk berkarya terutama di bidang kecantikan ya. Betul Keren sekali. banget Ibu. Ibu terima kasih banyak. Sehat-sehat. Aku cuman pengen Aduh. punya kesempatan, insya Allah kita punya kesempatan untuk ngobrol langsung sama Iya. Ibu, ketemu, karena sebetulnya Bu banyak sekali pertanyaan yang ada di kepala saya Bu. Yang mungkin gini kali ya Bu, terakhir Iya. banget untuk hari ini dulu. Mungkin Ibu bisa ngasih pesan-pesan ya gitu buat Sekar Agni di luar sana, perempuan-perempuan di luar sana. Ya. Apa nih kira-kira Bu? Ya, kalau pesan saya, jadi ada 5 nilai yang kita bisa ajarkan, bisa didik anak-anak dari kecil, yaitu adalah ketuhanan. Ya, jadi kita kalau ketuhanan itu berarti bisa dipercaya, jaga kejujuran gitu ya. Dan dengan ketuhanan kita yakin ya setiap kesulitan insya Allah ada kemudahan. Itu yang saya rasakan waktu jatuh bangun usaha. Yang kedua kepedulian, yaitu tadi yang saya cerita, peduli terhadap orang lain menyebabkan kita semangat ya, dan kita berarti bermanfaat untuk orang lain dan saling toleransi. Yang ketiga adalah kerendahan hati, bagaimana kita hidup itu sederhana ya, dan kemudian kita harus jangan sombong, kita harus belajar terus-menerus. Yang keempat ketangguhan, yaitu tekun, ulet gitu ya. Ya. Dan inovasi. Tadi saya cerita saya dengan inovasi bisa menemukan satu formula. Insya Allah dengan 5 nilai itu kita bisa sukses. Jadi Dan anak-anak kita juga bisa sukses. Dan ini yang saya dapatkan juga dari orang tua saya ya. Orang tua saya itu, ibu saya itu orang tua tunggal. Bapak saya meninggal, saya masih SMP ya. Saya anak keempat. Alhamdulillah dengan sifat optimis dari ibu saya. Pokoknya ibu saya bilang setiap kesulitan insya Allah ada kemudahan. Yes. Beliau bisa mengantarkan 8 orang anaknya ke perguruan tinggi. Luar biasa. Nah, jadi kita selalu semangat lah istilahnya. Nah, jadi
Kalau anak saya sekarang yang pertama, penjualan nggak apa-apa turun, tapi semangat nggak boleh turun. Wah. Nah, itu tuh Keren. semangatnya tuh ya. Luar Iya, biasa. Aduh. Ibu, aku tuh pengennya kan kita ketemu langsung ya Detikers ya. juga pasti pengennya langsung. Tapi Betul. kita doain ya Detikers ya supaya kita bisa ketemu lagi Ya. sama Ibu di banyak kesempatan. Gak cuma Betul. sekali 2 kali, kalau Ya. perlu banyak ya Bu. Mana tahu Betul. kita bisa ada momen-momen lagi. Ibu sekali lagi terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih atas banyak pesannya. Sebetulnya yang paling penting adalah semangat. Jawaban statement ibu ini aku yakin akan menjadi bekal yang positif untuk semua Detikers yang menonton pada pagi ini. Betul sekali. Terima kasih Ibu Nurhayati, sehat-sehat, Sehat semangat selalu Ibu. Sampai Ya. bertemu kembali ya Ibu. Terima kasih juga untuk teman-teman Paragon yang sudah merealisasikan Iya diskusi nih. pagi ini ya. Baik, Aduh. kalau gitu terima kasih Ibu. Ibu jangan lupa kita punya itu loh closing. Oh. Tagline Bu. Jadi biasanya Bu kalau misalnya ini tagline-nya diajakin. Oh nggak usah kayak nggak usah. Menurut contekannya nggak usah. Oh nggak jadi ya nggak jadi. Oke ya udah deh nggak jadi Bu, nggak jadi saya yang salah Bu. Nanti kita main aja ke tempat Ibu ya kalau gitu. Ibu terima kasih. Sampai ketemu berjumpa lagi. kembali. Sama, terima kasih udah jadi pemakai setia produk kami. Tentu. Ini aku bawa pulang aja lah biar energi Ibu Nurhayati. Nanti Bisa gue bikinin deh, ntar gue printin ya. Sarezani sebagai Lu apresiasi maunya untuk apa? Apresiasi apa? Ntar lu kabarin gue, ntar gue bawa ke tukang fotokopi. gitu. Nggak bisa yang ini aja aku bawa pulang. Ini udah Bu Nurhayati Subak kan biar jadi spirit loh buat aku. Kata loh. gue ntar keberatan tanggung jawabnya. Mending gue Belum siap ya. fotokopi ulang, Biar namanya agak ntar ringan gue ya. edit. Bener. Oke, Tuh tagline sendiri aja katanya, tulisannya. Ayo ya, ya udah deh. Kalau gitu nggak apa-apa Detikers, yang pasti sebetulnya segmen untuk sekarang di negeri ini nanti juga pasti akan bertemu dengan berbagai macam Yes. juga perempuan-perempuan hebat di Indonesia. Sosok-sosok perempuan yang keren-keren Betul. banget pastinya. Yang Dan bisa mana tahu menginspirasi. Detikers yang justru nanti akan ada di sini. Wow. Barengan sama kita, menginspirasi kita dengan karya-karya Detikers. Jadi jangan patah semangat terus seperti yang tadi Ibu udah bilang. Pokoknya semangat, kita pikirin orang lain pasti sukses. Amin. Kalau begitu nanti kita akan balik lagi masih juga bersama dengan kita masih di Detik Pagi. Jangan tidur lagi. No.